Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Puji dan syukur senantiasa kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang telah memberikan kehidupan kepada kita. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita betapa penting hidup dalam keterikatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa sekalian, ketaatan itu harus dipupuk karena dia merupakan bagian bekal yang harus nantinya kita bawa dalam kehidupan kita, bukan hanya ketika kita di dunia, tapi ketika nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dalam kehidupan kita memiliki keterbatasan di dalam kehidupan ini. Keterbatasan umur, keterbatasan pengetahuan, bahkan semua keterbatasan-keterbatasan itu yang membuat kita kadang-kadang menjadi manusia yang sombong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pemirsa, dimanapun kita berada, ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "A'mar ummati ma baina sittina ila sab'ina wa aqalluhum man yajuzu zalik." Usia umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas dunia ini hanya kisaran di antara 60 sampai 70 tahun saja. Wa aqalluhum may yajuzu zalik, hanya 1-2 atau sebahagian daripada mereka yang Allah lebihkan umurnya. Maka singkatnya hidup kita di dunia ini diharapkan dapat menjadi nilai-nilai terbaik di dalam kehidupan kita dan dapat mengumpulkan amal-amal terbaik dalam kehidupan kita. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik daripada manusia, kata Nabi, adalah orang yang ketika Allah panjangkan usianya, panjang pula amalannya. Di dalam kitab Su'ul Khotimah, Syekh Mahmud Al-Misri mengatakan ada 4 periodisasi kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Periode yang pertama adalah hidup di alam dunia. Kita tahu tadi kami telah membacakan satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa panjangnya hidup kita di dunia hanya 60-70 tahun sahaja. Kemudian ada fase yang disebut dengan fase kehidupan di alam barzah. Alam barzah itu adalah nama lain daripada alam kubur, di mana manusia nanti setelah hidup di dunia, gerbang ketika dia mencapai alam yang berbeda itu di alam barzah. Kalaulah tadi kita bisa menghitung kehidupan di dunia 60-70 tahun, tapi kehidupan di akhirat, di alam barzah itu tidak ada yang bisa memprediksikannya. Contoh, bagaimana Imam Asy-Syafi'i yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala wafatkan di usia 54 tahun. Hari ini beliau sudah berada di alam kuburnya 800 tahun. Yang ingin kami sampaikan adalah kehidupan di dunia tidak lebih panjang daripada kehidupan di alam kubur. Alam kubur ada yang mengatakan sampai 50.000 tahun lamanya. Ada yang mengatakan antara rentang zuhur ke asar dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah ketidakpastian hidup kita di alam kubur. Mau sampai kapan itu masih menjadi rahasia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, kehidupan yang disebut dengan kehidupan alam mahsyar. Di mana alam mahsyar ini semua kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
mulai semua dari perlakuan dan kelakuan kita. Apakah nilainya baik di sisi Allah dan berefek baik untuk orang lain, atau jangan-jangan apa yang kita kerjakan itu menjadi sesuatu yang nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kata Allah. Nanti di yaumil qiyamah ditutup mulut kita, maka berkata-katalah tangan kita, memberi kesaksianlah kaki kita atas dahulu apa yang kita kerjakan. Maka di saat mahsyar itu kita akan disidang oleh Allah, akan dimintai oleh Allah dari amalan-amalan yang kita kerjakan. Apakah amalan itu baik atau buruk, semuanya besar atau kecil, ada satupun dari amalan itu kecuali dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah di periode itu, periode yang keempat disebut dengan periode surga atau neraka. Setelah di amal kita dihitung oleh Allah, apakah kita layak menjadi hamba Allah yang masuk ke dalam surga, atau jangan-jangan dari semua pertikaian kita yang kita lakukan menghantarkan kita ke dalam neraka. Dari keempat periode ini, waktunya kita tidak tahu kapan panjangnya, kecuali hanyalah waktu ketika kita hidup di alam dunia. Rasulullah telah memprediksikan 60-70 tahun. Hal itulah juga yang terjadi pada Rasulullah, pada Abu Bakar, pada Umar, kecuali pada Utsman ibnu Affan. Barulah kemudian pada Ali, 60-an tahun beliau itu juga wafat sebagaimana Rasulullah SAW. Tapi uniknya, keempat periode ini yang sangat vital, yang sangat menentukan, itu adalah ketika kita berada di dunia. Walaupun dia pendek, walaupun dia singkat, sangat mempengaruhi kehidupan setelah kehidupan di dunia itu. Mulai dari barzah, bahagia tidaknya tergantung kita di dunia. Saat ketika di mahsyar, bahagia tidaknya kita selesai dalam pertanggungjawaban yang baik atau tidak, tergantung di dunia. Surga ataupun neraka juga sangat tergantung di dunia. Maka berhati-hatilah ketika kita hidup di dunia ini. Ketika kita memanipulasi data, ketika kita ada anggaran sedikit lalu kemudian kita memainkan anggaran itu, luar biasa bahaya. Belum lagi soal bagaimana hubungan kita dengan sesama kita, belum lagi dengan hal-hal dengan istri kita, dengan orang tua kita, banyak hal. Maka jamaah sekalian, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika di dunia ini harusnya kita seperti melintas di jalan yang berlubang. Kalau di jalan itu banyak lubang, lubangnya dalam-dalam, maka kita tidak fokus kepada orang lain. Kita fokus untuk berjalan yang perjalanan kita itu penuh dengan kehati-hatian. Jangan sampai kita memalingkan wajah kita, walaupun sebentar saja, itu dapat membuat kendaraan kita tergelincir adanya. Maka mudah-mudahan dari semua yang kita lakukan, mudah-mudahan di alam dunia ini kita memperoleh pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ketika nanti di barzah, di mahsyar, ataupun nanti saat ditakdirkan kita, semoga Allah menakdirkan kita di dalam surga yang tertinggi bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.